Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Setelah tertunda sekian lama, pemerintah akhirnya merampungkan naskah RUU atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk para koruptor. Menteri dan kepala dari 6 kementerian dan lembaga telah memberikan parafnya. Naskah tersebut, kata Menko Polhukam Mahfud MD, tinggal menunggu tanda tangan Presiden dan setelah itu segera diserahkan kepada DPR untuk dibahas dan disahkan. DPR, seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni, menegaskan begitu naskah diterima DPR akan dikebut agar bisa segera disahkan. Mahfud MD menyampaikan hal itu hari Jumat 14 April 2023 di kantor Kemenko Polhukam. Baru saja saya memimpin rapat yang sifatnya lebih teknis mengenai rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Saya informasikan bahwa naskah yang memuat keseluruhan substansi sudah selesai dan sudah diberi paraf oleh menteri atau ketua lembaga atau kepala ketua lembaga yang terkait, dalam hal ini Menkumham, kemudian Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK, dan saya selaku Menko Polhukam sudah memaraf naskah yang akan dikirim ke DPR. Nah, tadi rapat merapikan kembali masalah-masalah teknis dan redaksional yang itu tidak akan berpengaruh terhadap apa yang secara substantif sudah diparaf oleh para pejabat tadi. Nah, oleh sebab itu, insya Allah dalam waktu tidak lama, rancangan undang-undang perampasan aset ini akan segera dikirim ke DPR karena Presiden juga sudah mendorong kami agar lebih cepat mengkonsolidasikan materi-materi yang secara redaksional atau konsistensi narasi itu kalau masih ada itu nanti akan disisir lagi dalam 3 hari ke depan, sehingga nanti begitu Presiden pulang dari luar negeri kita sudah bisa langsung ajukan. Jadi tidak ada masalah di tingkat internal pemerintah, mudah-mudahan ini berjalan lancar. Presiden Jokowi sendiri ketika ditanya oleh wartawan sehari sebelumnya atau Kamis 13 April 2023 menegaskan dia juga bertanya-tanya mengapa ini kok masih tertunda terus, dan Pak Jokowi itu berjanji dia akan segera menerbitkan surat Presiden atau surpres ke DPR begitu naskahnya sudah selesai. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Saya nggak rampung-rampung. Undang-undang perampasan aset para koruptor dan uang kartal alias uang tunai sesungguhnya merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Jokowi pada Pilpres 2014-2019 yang disebutnya dengan nawacita.
Namun untuk mewujudkan janji itu tampaknya itu baru bisa terrealisir setelah sekarang ini memasuki tahun ke-9 pemerintahnya, alias menjelang akhir masa jabatannya. Lumayanlah kalau ini memang betul-betul betul-betul terwujud, ya tidak tertunda lagi. Dalam sebuah rapat kerja dengan Komisi 3 pada tanggal 24 Maret 2021, Ketua PPATK Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan kala itu masih dijabat oleh Dr. Dian Ediana Ray sudah mengingatkan hal itu. Dia menyatakan begini, dapat kami sampaikan kembali, kedua RUU itu telah menjadi janji pada Nawacita 2014-2019 dan kemudian rencana jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Itu tegas Dian Ediana Ray. Namun tampaknya ini partai politik yang tercermin dari para anggota DPR tidak begitu antusias untuk meresponnya. Belakangan kan soal undang-undang RUU perampasan aset dan pembatasan uang kartal itu kembali mencuat dan bahkan kemudian mengundang kehebohan ketika berlangsung rapat kerja antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI pada tanggal 29 Maret 2023 lalu. Saat itu Mahfud MD meminta agar Komisi 3 itu membantu untuk segera membahas dan mengesahkannya. Namun pada waktu itu direspon secara negatif atau mungkin secara tidak serius lah sambil bercanda oleh Ketua Komisi 3 Bambang Pacul. Soal pembatasan uang kartal secara tegas Bambang Pacul itu menolaknya, ya, karena kata dia ini membuat para anggota DPR ini tidak terpilih kembali karena nggak bisa melakukan money politik, tidak bisa bagi-bagi duit gitu ya. Namun untuk RUU perampasan aset koruptor ini Bambang Pacul menyatakan bahwa semuanya itu tergantung dari Ketua Umum Parpol. Jadi Pak Mahfud dipersilakan untuk melakukan lobby-lobby kepada Ketua Umum Parpol. Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui di balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, senaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Setelah kehebohan di Komisi 3, Presiden Jokowi itu bersuara. Nah, Jokowi menyatakan RUU perampasan aset tersebut merupakan inisiatif pemerintah. Dan Pak Mahfud MD juga menyatakan ketika ditanya oleh wartawan kemarin, dia menyatakan bahwa soal lobby-lobbyingan Ketua Umum Parpol ini sudah dilakukan. Tidak tahu apakah ini artinya hanya sudah dilakukan atau sudah mendapat persetujuan dari Ketua Umum Parpol yang ada. Ada 9 parpol sekarang di parlemen dan ini pasti semua harus sepakat ya. Kalau tidak bisa deadlock nih. Kalau soal komunikasi dengan pimpinan parpol sudah pasti.
sudah pasti kita saling komunikasi, baik melalui media terbuka maupun ketemu, baik resmi maupun tidak resmi. Itu satu keharusan di negara demokrasi. Kita jalan tentang itu, tapi semuanya nampaknya sama, ingin RUU perampasan aset ini segera sampai ke DPR. Baik parpol maupun pemerintah maupun DPR. Kan parpol-parpol sudah minta, segera dong diajukan kan begitu. DPR-nya juga. Perampasan aset koruptor ini, seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD, sangat penting untuk memberi efek jera bagi para koruptor dan juga pemberantasan korupsi secara umum ya. Sudah menjadi rahasia umum para narapidana koruptor dengan kekayaan uang haramnya itu bisa membeli berbagai fasilitas selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Sudah juga bukan menjadi rahasia kalau sebenarnya banyak para koruptor ini yang duitnya banyak, yang masih banyak sekali itu, mereka bisa bebas keluyuran di luar lapas. Bahkan beberapa di antaranya itu ada yang bisa meneruskan petualangan asmaranya dengan memboking para artis-artis muda. Itu yang seperti yang terjadi pada Tubagus Khairi Wardana. Ini suami mantan Bupati Tangerang Selatan Airin Rahmidiani yang juga adik kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khoisiah. Mantan Ketua DPR Setia Novanto juga kedapatan bisa berjalan-jalan ke toko bangunan atau yang juga bikin heboh yang buat geger itu pegawai pajak Gayus Lumbun ya, karena dia kedapatan waktu ditahan waktu itu ya, dia kedapatan nonton pertandingan tenis tingkat dunia di Bali. Banyak sekali contoh-contoh lain ya di berbagai kasus ini, macam-macam alasannya. Bisa mereka juga pura-pura sakit kemudian dibantarkan ke rumah sakit padahal sebenarnya mereka tidak di rumah sakit, atau sebenarnya mereka malam-malam keluar dari penjara dan masih terus bisa melakukan lobby-lobby politik, bertemu dengan tokoh-tokoh politik penting. Ini saya juga mendengar hal semacam itu terjadi. Jadi pada poinnya itu menunjukkan bahwa para terpidana koruptor itu dengan kekayaannya itu masih bisa tetap berkuasa dan bahkan membeli kekuasaan. Setelah keluar dari penjara pun juga banyak yang mereka ini kembali menjadi warga terhormat ya, karena dengan kekayaannya itu dia bisa menjadi seorang dermawan. Undang-undang perampasan aset ini diharapkan membuat efek jera bagi para koruptor, karena para koruptor tentu saja tidak lagi bisa menggunakan uang haramnya itu untuk membeli kehormatan. Selain undang-undang perampasan aset, saya pikir yang perlu dilakukan juga yang tidak kalah seriusnya itu ada semacam membangun kesadaran bersama di kalangan masyarakat. Ini ada sebuah budaya malu gitu ya. Soal ini saya kira tidak kalah pentingnya, karena publik itu tampaknya sekarang ini juga menganggap bahwa korupsi itu ya bukan perbuatan yang tercela gitu, dan menurut mereka para koruptor ini hanya orang yang apes saja, karena sebenarnya banyak sekali koruptor yang masih terus berkuasa dan tidak pernah tertangkap gitu. Kalau kemudian tertangkap, yang di antara mereka itu saling melindungi. Maksud saya kalau bukan tertangkap, kalau mulai terungkap itu ya saling melindungi di antara mereka. Apalagi kan kita ingat ya pada waktu itu Pak, bukan hanya rakyat biasa nih, Pak Luhut misalnya pernah mengingatkan agar jangan KPK agar jangan terlalu sering melakukan OTT gitu, karena ini dapat mempengaruhi persepsi negara-negara lain dan menimbulkan citra buruk terhadap Indonesia. Jadi PR-nya kalau untuk memberantas korupsi itu memang banyak sekali. Undang-undang perampasan aset itu jelas salah satunya gitu ya, itu salah satu instrumen. Tapi yang paling penting itu menurut saya sekarang itu adalah ada kesadaran bersama dari publik itu, termasuk juga di antara mereka para keluarga-keluarga para koruptor itu, untuk membangun kesadaran bersama bahwa korupsi ini adalah perbuatan yang sangat jahat. Sebenarnya mereka ini sebenarnya statusnya itu lebih rendah dari para pencuri biasa, pencuri ayam atau copet dan sebagainya. Mereka kalau para pencuri itu yang mereka mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara para koruptor itu untuk memenuhi sikap rakusnya, sikap tamaknya. Saya Sebenarnya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.